Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mariana, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai artikel analisis alternatif pembiayaan takeover berdasarkan prinsip syariah atau hawalah dan PSAK yang berkaitan dengan akuntansi hawalah, yaitu ED PSAK 110. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Anggota dari kelompok 1 yaitu Dinda Putri Septiani dengan NIM 069, Tiara Ayu Andini dengan NIM 106, dan saya sendiri Nukma Adimah Maulidia dengan NIM 116. Untuk penjelasan EDPS AK 110 akan dijelaskan oleh Dinda Putri. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu ikhtisar PSAK 110. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengakuan transaksi hawalah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas keuangan syariah yang melakukan transaksi hawalah. Hawalah merupakan pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyah dan hawalah mutlaqah. Hawalah mukaya adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhala alaih. Kemudian selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Untuk akuntansi pihak yang mengalihkan utang atau muhil kepada pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alaihi menghentikan pengakuan utang kepada pihak berpiutang sebelumnya atau muhal dan mengakui utang baru kepada pihak muhal alaih pada saat selesainya pengalihan utang. Kemudian yang selanjutnya akuntansi pihak yang menerima penagihan utang. Pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alaih mengakui piutang dari muhil pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebesar jumlah utang yang diambil alih. Kemudian ada penyajian. Entitas keuangan syariah menyajikan piutang dari muhil terpisah dari piutang lainnya dalam neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi. Kemudian ada pengungkapan. Entitas keuangan syariah mengungkapkan terkait pengalihan utang, tetapi tidak terbatas pada yang pertama jumlah dan saldo utang yang dialihkan pada tanggal pelaporan. Kemudian persentase utang yang dialihkan terhadap total piutang. Kemudian kebijakan manajemen risiko atas utang yang dialihkan. Dan yang terakhir pada kebijakan akuntansi yang digunakan untuk utang yang dialihkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya ada latar belakang artikel. Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia ini mendapat dukungan yang besar dari pemerintah melalui Bank Indonesia. Upaya yang dilakukan ini tengah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Setidaknya tampak pada pertumbuhan aset perbankan syariah satu dekade terakhir ini. Terlepas dari dukungan pihak regulator, kesadaran masyarakat akan kebutuhan perbankan yang memenuhi prinsip syariah juga terus tumbuh. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjauhi transaksi ribawi menjadikan tantangan tersendiri bagi pihak perbankan syariah. Kebutuhan masyarakat dan praktisi terjawab dengan lahirnya Fatwa DSN MUI nomor 31 garis miring DSN MUI 6 tahun 2002 tentang pengalihan hutang atau takeover, di mana kemunculan fatwa ini memberikan alternatif pola pembiayaan pengambil alihan utang dengan model hybrid kontak. Yang selanjutnya ada tinjauan teori. Karim di sini menyatakan bahwa pembiayaan takeover merupakan suatu bentuk pengalihan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Pola pembiayaan ini sejalan dengan konsep pengalihan utang dengan menggunakan prinsip syariah atau hawalah. Nur Hayati dan Wasila juga mengatakan dan
mendefinisikan akad kord sebagai akad pinjam-meminjam dana tanpa adanya persyaratan tambahan apapun. Sumber dana dari akad kord ini berasal dari berbagai produk pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah dan merupakan dana nasabah yang ditujukan untuk dikelola oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam operasional utamanya. Akad transaksi murabahah merupakan suatu akad transaksi pertukaran dua zat yang berbeda antara dua pihak dengan motif mencari keuntungan. Sifat dasar dari akad ini adalah jual beli, sehingga akad ini juga dikenakan syarat jual beli. Perkembangan transaksi syariah dan pemikiran ekonomi syariah juga memberikan dukungan terhadap perkembangan inovasi transaksi syariah. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan yang berikutnya, yaitu tujuan dan metode penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu untuk menjelaskan kesesuaian karakteristik akad dan prinsip syariah, serta implikasi perlakuan akuntansi masing-masing alternatif yang ditawarkan oleh Fatwa DSN MUI nomor 31/DSN MUI /6/2002 tentang pengalihan utang. Kemudian untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research, di mana data-data diperoleh dari buku, jurnal, maupun catatan penelitian terdahulu. Baik, untuk selanjutnya mengenai hasil pembahasan. Akad hawalah. Akad hawalah merupakan pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak yang wajib membayar utang tersebut. Akad hawalah ini menunjukkan bahwa akad ini merupakan satu kesatuan akad yang secara esensi merupakan perpaduan dari beberapa akad. Aplikasi akad hawalah pada lembaga keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan diwujudkan dalam kombinasi akad atau hybrid kontrak. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, maka DSN MUI telah memberikan Fatwa DSN MUI nomor 31/DSN MUI nomor 6 tahun 2002 tentang pengalihan hutang dan memberikan 4 alternatif dengan beberapa kombinasi akad yang dapat diterapkan. Alternatif pertama yaitu kombinasi antara akad qard dan akad murabahah. Setiap alternatif ini akan berdampak pada dua masalah, yaitu yang pertama dengan prinsip syariah dan implikasinya terhadap perlakuan akuntansi. Pada slide ini sudah dipaparkan atau sudah diperlihatkan alternatif 1. Keterkaitan dengan prinsip syariahnya yaitu terkait dengan waktu pelaksanaan akad. Alternatif ini menimbulkan kerancuan terkait waktu yang tepat penentuan akad. Kemudian terkait dengan perbedaan karakter akad, memiliki resiko pelanggaran kepatuhan syariah yang besar apabila disatukan. Yang ketiga yaitu keterkaitan adanya kombinasi akad yang terlarang, sebagaimana penjelasan Tirmizi dan Mingka tahun 2013 bahwa kombinasi akad yang dilarang adalah terjadinya akad qard dan jual beli dalam satu transaksi. Selanjutnya terjadinya bai al-inah. Alternatif 1 ini menghendaki nasabah menjual objek kepada LKS untuk melunasi qard. Kemudian LKS akan menjual kembali secara murabahah kepada nasabah. Kemudian implikasi perlakuan akuntansinya. Di sini telah digambarkan jurnal untuk alternatif 1. Di sini apabila alternatif 1 dilaksanakan, maka keempat jurnal tersebut digunakan untuk mengakui terjadinya transaksi hawalah. Setelah tahap pengakuan, maka selanjutnya dapat dilakukan penjurnalan angsuran akad murabahah sebagaimana ketentuan PSAK 102 tentang murabahah. Kemudian alternatif yang kedua yaitu kombinasi akad syirka dan murabahah. Keterkaitannya dengan prinsip syariah yaitu alternatif 2 juga memiliki permasalahan dalam hal indikasi terjadinya al-hiyalah untuk pengalihan utang melalui transaksi jual beli. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya bai al-inah antara LKS dengan nasabah, di mana LKS membeli dari nasabah, kemudian dilanjutkan dengan menjual kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi dari perolehan. Terkait waktu pelaksanaan akad dalam alternatif 2, ini memberi penekanan bahwa pada kebolehan terjadinya percampuran dua akad dalam satu transaksi sepanjang transaksi tersebut bukan termasuk dalam kategori yang dilarang.
Akad yang digunakan dalam alternatif 2 ini merupakan kombinasi akad jual beli, maka tidak termasuk dalam kategori yang terlarang. Untuk implikasi perlakuan akuntansinya yaitu setelah aset telah mutlak menjadi milik LKS secara sempurna, maka LKS dapat melakukan akad murabahah. Implikasi untuk transaksi selanjutnya telah diatur sebagaimana PSAK 102 tentang murabahah. Dengan demikian, alternatif ini hanya dapat diimplementasikan untuk pengalihan utang yang dihasilkan dari kepemilikan aset, tidak dapat dalam bentuk utang piutang berupa uang. Kemudian alternatif ketiga yaitu kombinasi antara akad qard dan ijarah. Keterkaitan alternatif 3 dengan prinsip syariahnya yaitu alternatif 3 ini dibangun atas dasar dua akad utama dalam dua transaksi, yaitu yang pertama LKS memberikan jasa membantu proses pengurusan kepemilikan aset, yang kedua LKS dapat memberikan dana talangan untuk melunasi hutang nasabah. Alternatif 3 ini dikembangkan dengan melakukan kombinasi akad ijarah dan qard. Akad qard dan ijarah apabila disatukan dalam satu transaksi termasuk dalam kategori transaksi terlarang. Oleh karena itu, MUI memberikan tekanan khusus agar kedua akad ini harus terpisah dan tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan serta bergantung. Kemudian implikasi terhadap perlakuan akuntansi. Secara substansial, akad yang digunakan hanya qard dan ijarah, sehingga tidak terlalu rumit. LKS hanya mencatat pada saat memberikan talangan, menerima upah, dan menerima pelunasan atau angsuran utang. Kemudian alternatif keempat, kombinasi antara akad qard dan ijarah muntahiyah bi al-tamlik atau IMBT. Keterkaitan dengan prinsip syariah yaitu transaksi jual beli model ini terindikasi mengandung unsur al-hiyalah. Alternatif 4 juga mengandung transaksi bai al-ina yaitu pada transaksi ketika nasabah menjual kepada LKS. Kemudian, objek tersebut dijual kembali kepada nasabah melalui mekanisme sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Implikasinya terhadap akuntansi yaitu pada alternatif 4 ini juga cukup rumit karena kompleksitas perlakuan akuntansi pada alternatif 4 menimbulkan dari berbagai akad yang terjadi. Alternatif perlakuan akuntansi pada saat proses distribusi qard hingga perpindahan kepemilikan telah dijelaskan pada tabel 7, yaitu jurnal untuk distribusi qard hingga pembelian oleh LKS. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini berdasarkan alternatif yang ditawarkan dalam Fatwa DSM MUI nomor 31 tahun 2002 tersebut, setidaknya terdapat penggabungan akad dalam setiap alternatifnya. Antara lain yang pertama, alternatif 1 memberikan alternatif gabungan akad qard dengan murabahah. Lalu yang kedua, alternatif 2 memberikan alternatif gabungan akad syirkah al-milk dengan murabahah. Lalu yang ketiga, alternatif 3 memberikan alternatif gabungan akad qard dengan ijarah. Lalu yang keempat, alternatif 4 memberikan alternatif gabungan akad qard dengan ijarah muntahiyah bit tamlik. Jadi, masing-masing alternatif menghadapi kendala pada ketidaksesuaian dengan prinsip dan karakteristik transaksi syariahnya. Selain itu, masing-masing alternatif yang ditawarkan memiliki implikasi perlakuan akuntansi yang relatif kompleks. Beberapa pendapat yang menyarankan agar perlakuan akuntansi hanya didasarkan pada akad yang paling dominan. Ternyata memiliki kendala secara substantif jika diimplementasikan. Penelitian ini didasarkan pada studi literatur, sehingga masih memiliki beberapa keterbatasan terutama dalam aspek perkembangan data maupun informasi. Baik, untuk selanjutnya mengenai kekurangan atau kelebihan serta pembelajaran. Kekurangan dari artikel ini yaitu terdapat pengulangan informasi sehingga terkesan berbelit-belit. Sedangkan kelebihannya yaitu penyampaian informasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta informasi yang disajikan sangat lengkap. Pembelajarannya yaitu melalui artikel ini kita dapat mengetahui mana saja alternatif dari akad hawala yang telah sesuai dengan prinsip syariah serta mengetahui implikasi perlakuan akuntansi dari masing-masing alternatif. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.